Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, yaitu tentang inferensi. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah dengar istilah ini, tapi belum terlalu paham artinya ya. Sederhananya aja, inferensi itu adalah proses bagaimana sebuah sistem bisa berpikir dan menarik kesimpulan dari data dan aturan yang dimilikinya. Selanjutnya ada pendahuluan. Jadi, sistem berbasis pengetahuan itu sebenarnya seperti wadah yang menyimpan banyak informasi, aturan, dan fakta. Tapi kalau cuma disimpan aja tanpa digunakan, ya sama aja seperti punya buku tapi nggak pernah dibaca. Supaya pengetahuan itu bisa bermanfaat, sistem harus bisa mengolahnya, dan disinilah peran inferensi. Melalui inferensi, sistem bisa menalar, menarik kesimpulan, bahkan membantu manusia mengambil keputusan. Definisi inferensi. Jadi, apa sih itu inferensi? Inferensi adalah proses penalaran sistem menghubungkan antara fakta dan aturan untuk menghasilkan informasi baru. Bayangkan sistem ini seperti otak buatan. Dia nggak cuma mengingat, tapi juga bisa menyimpulkan. Makanya inferensi ini disebut sebagai mesin berpikirnya sistem berbasis pengetahuan. Nah, perannya penting banget nih. Inferensi membuat pengetahuan yang tadinya pasif jadi aktif. Kemudian, sistem bisa menirukan cara berpikir manusia, membantu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah secara logis, menghubungkan fakta dengan aturan, menjadi inti dari sistem cerdas. Jadi, kalau sistem berbasis pengetahuan diibaratkan tubuh, maka inferensi ini adalah otaknya, pusat pengambilan keputusan. Nah, supaya proses penalaran ini berjalan lancar, ada 3 komponen utama yang saling mendukung, yaitu yang pertama ada basis pengetahuan yang berisi fakta dan aturan, kemudian yang kedua ada mesin inferensi yang berfungsi untuk memproses dan menalar data itu, dan yang ketiga ada antarmuka pengguna, yaitu tempat manusia berinteraksi dengan sistem. Jadi semuanya saling terhubung, manusia memberi data, sistem memprosesnya, dan hasilnya berupa kesimpulan atau keputusan. Kemudian ada forward chaining. Sekarang ini kita masuk ke jenis-jenis inferensinya. Yang pertama ada forward chaining atau pelacakan maju. Di sini sistem mulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui, lalu menggunakan aturan untuk menemukan kesimpulan baru. Misalnya di bidang medis, sistem bisa mendiagnosis penyakit dari gejala yang ada, mulai dari data awal, lalu berjalan maju sampai menemukan hasilnya. Lalu ada backward chaining. Nah, kalau backward chaining ini kebalikan dari forward chaining ya, teman-teman. Metode ini dimulai dari tujuan atau hipotesis tertentu. Lalu sistem mencari fakta dan mendukungnya. Misalnya, sistem ingin membuktikan apakah pasien terkena flu. Maka dia akan mencari gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Kalau semuanya cocok, berarti hipotesisnya benar. Jadi backward chaining ini cocok banget kalau tujuannya udah jelas dari awal, sejak awal. Nah, mekanisme backward chaining. Prosesnya ini kurang lebih seperti sistem mulai dari apa yang ingin dibuktikan, kemudian menelusuri aturan dan fakta yang relevan. Kalau semua data sudah tersedia, sistem bisa langsung menarik kesimpulan. Tapi kalau belum lengkap, dia biasanya menanyakan ke pengguna. Nah, dengan cara ini, sistem jadi lebih efisien dan fokus karena hanya mencari data yang memang dibutuhkan. Lalu, hybrid reasoning. Jadi, selain dua metode tadi, ada forward chaining dan backward chaining ya. Nah, sekarang ada hybrid reasoning. Itu
gabungan dari forward dan backward chaining. Jadi sistem bisa fleksibel, bisa mulai dari fakta dulu baru ke tujuan atau sebaliknya, dari tujuan baru ke fakta. Biasanya metode ini digunakan untuk kasus yang kompleks, di mana data dan tujuan saling berkaitan. Dengan pendekatan hybrid, sistem bisa lebih cepat menemukan solusi karena bisa menyesuaikan arah penalarannya sesuai situasi. Nah, sekarang ada contoh kasus forward chaining. Supaya lebih mudah dipahami, ini kita buat ada fakta dan aturan. Fakta awalnya pasien mengalami demam tinggi, batuk kering, dan sakit kepala. Aturan 1, jika seseorang demam dan batuk, maka dia kemungkinan flu. Aturan kedua, jika seseorang demam, batuk, dan sakit kepala, kemungkinan influenza. Kemudian aturan ketiganya, jika seseorang hanya demam tanpa gejala lain, maka kemungkinan dia kelelahan. Nah, proses kesimpulannya, sistem mulai dari fakta pasien, yaitu tadi demam, batuk, dan sakit kepala. Kemudian fakta dicocokkan dengan aturan satu persatu, yaitu aturan 1, 2, dan 3. Nah, dari aturan-aturan tersebut, kita tarik kesimpulan yang aturan pertama dulu, ini fakta cocok dengan aturan pertama. Kesimpulan sementaranya ini pasien kemungkinan flu. Kenapa flu? Karena dia dari data atau fakta, pasien ini mengalami demam, batuk, dan sakit kepala, tapi di aturan 1 hanya demam dan batuk. Jadi, untuk kesimpulan sementaranya kemungkinan dia flu. Kemudian ada juga yang cocok dengan aturan kedua, ini lebih spesifik, lebih cocok dengan fakta dan data pasien, yaitu demam batuk dan sakit kepala. Nah, ini kemungkinan besar pasien mengalami influenza. Kemudian fakta tidak cocok dengan aturan ketiga. Jika tidak cocok, maka kesimpulan tersebut diabaikan. Jadi, hasil akhirnya, forward chaining menghasilkan kesimpulan bahwa pasien kemungkinan besar mengalami influenza, yaitu aturan kedua. Kemudian ada contoh kasus backward chaining, yaitu contoh kasusnya, tujuan atau hipotesisnya pasien diduga mengalami flu. Aturan yang tersedianya jika demam, batuk, dan pilek, kemungkinan dia flu. Kemudian yang kedua, ada jika hanya demam dan batuk, maka kemungkinan radang tenggorokan. Dan yang ketiga, jika demam dan sakit kepala, kemungkinan ia kelelahan. Proses penelusurannya, sistem mulai dari hipotesis flu, kemudian kita cek faktanya. Faktanya pasien mengalami demam, iya. Pasien mengalami batuk, iya. Pasien mengalami pilek, iya. Maka fakta yang cocok dengan aturan, yaitu aturan yang pertama, demam, batuk, dan pilek. Maka hasil akhirnya, hipotesis terbukti pasien kemungkinan besar mengalami flu. Oke, kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Ya, tentu saja setiap metode punya kelebihan dan kelemahan ya. Forward chaining ini bagus untuk eksplorasi data, tapi bisa jadi panjang kalau faktanya banyak. Sedangkan backward chaining lebih efisien kalau tujuannya sudah jelas, tapi nggak cocok untuk masalah yang butuh eksplorasi banyak kemungkinan. Jadi pemilihan metode tergantung pada jenis permasalahan yang ingin diselesaikan. Kesimpulannya, dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa inferensi adalah inti dari sistem berbasis pengetahuan. Tanpa inferensi, sistem hanya menyimpan data, tapi dengan inferensi, sistem bisa berpikir, menalar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Baik forward chaining maupun backward chaining punya perannya masing-masing. Kalau digunakan dengan tepat, keduanya bisa membuat sistem pakar menjadi jauh lebih cerdas dan efisien. Oke, sekian presentasi dari kami tentang inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan.
Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham bagaimana sistem pakar berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan aturan dan fakta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.